Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrian Aldo dengan nomor BP 161084-2005. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing yang telah membimbing saya di dalam mengerjakan proposal penelitian ini. Selanjutnya saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu dosen penguji yang telah berkenan untuk melihat video seminar proposal saya ini dan juga kemudian untuk menguji proposal penelitian saya ini. Langsung saja saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Strategi Nagari Kembang Hilirah sebagai Desa Anti Korupsi di Indonesia. Pada bab 1 yang terdiri dari pendahuluan, peneliti tertarik melakukan penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus korupsi yang menjadi isu-isu krusial yang sangat sulit ditangani di Indonesia. Kemudian tindak pidana korupsi juga menjadi permasalahan hukum yang menjadi sorotan tersendiri di dalam penanganannya. Kemudian kita tahu dampak korupsi sangatlah merusak, seperti terlambatnya pertumbuhan ekonomi dan juga merugikan banyak orang. Mirisnya di Indonesia, perilaku korupsi tidak hanya terjadi pada satu atau dua lembaga pemerintahan, akan tetapi hampir seluruh instansi pemerintahan juga sering terjadi kasus korupsi, mulai dari pusat maupun di daerah. Kemudian kita akan melihat pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga di tahun 2022 yang bersumber dari Indonesian Corruption Watch. Di tabel sebelah kiri dapat kita lihat kasus korupsi banyak terjadi dengan urutan tertinggi terjadi pada pemerintah kabupaten dengan 152 kasus. Kemudian untuk kasus terendah terjadi pada sektor kementerian yang hanya terjadi 5 kasus. Selaras dengan itu, di tabel sebelah kanan kita akan melihat kasus korupsi berdasarkan aktor tahun 2022 yang juga bersumber dari Indonesia Corruption Watch. Dapat kita lihat pada tabel ini, aktor yang melakukan tindak pidana korupsi paling banyak terjadi pada aparatur sipil negara dengan jumlah kasus sebanyak 272 dan juga tingkat aktor paling sedikit yang melakukan tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi dengan 13 kasus. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2021, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat atau Ditemas Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki sebuah program kerja yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, yaitu program pembentukan desa anti korupsi. Alasan program ini dibuat karena selama ini alokasi dana desa yang dikucurkan ke pemerintah desa banyak mengalami penyelewengan oleh oknum aparatur desa. Karena kita tahu dana desa yang dikucurkan untuk desa ini jumlahnya lumayan besar dan kemudian sangat rentan untuk diselewengkan di tingkat desa itu sendiri. Pada tanggal 7 Juni 2022, KPK kemudian menetapkan 10 desa di Indonesia sebagai pionir program Desa Percontohan Anti Korupsi. Kemudian peneliti tertarik di antara 10 desa ini salah satu desa yang ditetapkan itu berada di Sumatera Barat, yaitu Nagari Kembang Hilirah, Kecamatan Kamangbarik, Kabupaten Agam. Pada tanggal 26 Oktober 2022 secara resmi ditetapkan Nagari Kembang Hilirah sebagai desa anti korupsi di Indonesia. Adapun indikator yang ditetapkan oleh KPK ini terdiri dari 5 komponen yang kemudian dipecah menjadi 18 indikator yang dipersyaratkan. Kemudian mampu dilengkapi oleh Nagari Kembang Hilirah itu sendiri. Peneliti kemudian menemukan fenomena empiris alasan terpilihnya Nagari Kembang Hilirah sebagai desa anti korupsi. Yang pertama, Nagari Kembang Hilirah dinilai bagus dari segi perencanaan, penganggaran, tata usaha, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Kemudian fenomena empiris selanjutnya yang penulis temukan berdasarkan observasi, yaitu
Di negari Kembang Hilia, sistem kekeluargaan yang terbentuk secara alami, di mana segala sesuatu itu dikerjakan secara gotong royong dan bukan hanya melibatkan perangkat nagari saja, kan tetapi di sini juga melibatkan tokoh pemuda, tokoh adat, dan juga fresh graduate tamatan dari perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir, fenomena empirisnya yaitu Nagari Kembang Hilia termasuk salah satu nagari tercepat dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa. Selanjutnya, kemudian menemukan rumusan masalah untuk penelitian ini, yaitu bagaimana kemudian strategi yang akan dilakukan Nagari Kembang Hilia sebagai desa anti korupsi di Indonesia. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan strategi Nagari Kembang Hilia sebagai desa anti korupsi di Indonesia. Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini yaitu penelitian ini mempunyai kontribusi, atau diharapkan penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan administrasi publik. Kemudian manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Nagari Kembang Hilia dalam menerapkan percontohan desa anti korupsi di Indonesia, dan juga bagi masyarakat dan pihak swasta dapat menambah wawasan mengenai desa anti korupsi di Indonesia. Pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, peneliti mengambil rujukan dari 3 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian dari Muhammad Haikal Arifianto, yaitu berjudul Strategi Transparency International Indonesia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Yang kedua, penelitian dari Albert Febriwandi dengan judul Peran dan Strategi Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Padang dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, studi di Lembaga Bantuan Hukum Padang. Yang ketiga, penelitian dari Jefferson Richards Riukore dan Hilda Manafe, itu strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di pemerintah Kota Kupang. Dan di dalam penelitian ini, penulis kemudian menggunakan teori untuk menjadi acuan di dalam melakukan penelitian, yaitu penulis menggunakan teori dari Cotton yang terdiri dari 4 poin, yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan juga strategi kelembagaan. Untuk skema pemikiran dapat dilihat dari tabel gambar berikut ini. Untuk definisi konsep, strategi itu sendiri merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam pengembangannya, konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Sementara itu, Desa Anti Korupsi merupakan program untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Definisi operasional dapat dilihat dari tabel gambar berikut ini. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metode penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Selanjutnya teknik pengumpulan data, menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya, peranan peneliti yaitu instrumen utama yang menjadi di dalam penelitian ini. Untuk unit analisis yaitu kelompok, ya dalam hal ini seluruh elemen di Nagari Kembang Hilia. Selanjutnya untuk teknik analisis data menggunakan survei, kemudian data diolah, dan terakhir penarikan kesimpulan. Yang terakhir teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Sekian dari presentasi saya, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.